Oke, halo Bapak Ibu, saya akan menjelaskan pada bagian obligasi, itu pada fitur analisa di rasio keuangan ya Bapak Ibu. Oke, saya klik. Oke, rasio keuangannya ada 123 item ya Bapak Ibu ya. Saya udah short ke data kuartal 3 2022 karena kuartal 4 2022 itu belum semua emiten itu melaporkan laporan keuangan. Oke, pada dasarnya sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya, rasio keuangan ini adalah rasio-rasio yang dinilai yang telah dihitung yang bertujuan untuk melihat rasio-rasio keuangan dari eh, emiten-emiten yang ada Bapak Ibu. Seperti kita bisa lihat sendiri ya Bapak Ibu, di sini ada Z-score, modified Z-score, T1, T2, T3, T4 ini adalah merupakan rasio-rasio yang digunakan untuk memenuhi perhitungan dari Z-score ini Bapak Ibu. Terus kita ada debt to equity ratio, ada interest coverage ratio, current ratio, debt ratio, long term debt to equity ratio, sampai kita ada EBITDA juga Bu. Lalu ada piutang aset lancar, ada net gearing sampai net gearing rasio Bapak Ibu. Jadi kita cukup lengkap ya Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Tujuan dari rasio keuangan ini ya untuk melihat apakah emiten-emiten yang kita pantau atau yang kita investasikan itu memiliki performa yang terjaga atau yang masih baik dari setiap kuartal ke kuartal Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari rasio keuangan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini kita bisa melakukan perbandingan ya. Coba kita perbandingan. Sebenarnya perbandingan rasio keuangan ini pada dasarnya adalah sama Bapak Ibu dengan seperti ada debt equity ratio, interest coverage ratio. Namun di sini tuh lebih lebih detail Bapak Ibu. Periode pengamatannya bisa bisa lebih panjang seperti ini 3 tahun atau 5 tahun. Lalu kriterianya itu bisa didetailkan secara detail Bapak Ibu. Seperti misalnya kita contoh current ratio. Current ratio dari GIAA dan SSMM ini bisa terlihat Bapak Ibu dari dari September 2020 per kuartal 3 2020, kuartal 3 2021 dan juga kuartal 3 2022 Bapak Ibu. Jadi kita bisa tariknya tuh lebih panjang Bapak Ibu. Gitu. Tidak hanya current ratio ya Bapak Ibu ya. Ada banyak juga, ada long term to debt equity, ada Z score-nya juga, ada modified Z score, dan emitennya tidak hanya dua saja, bisa ditambahkan Bapak Ibu, sehingga misalnya Bapak Ibu ada portofolio emiten yang sudah Bapak Ibu investasikan, maka bisa langsung ditambahkan saja Bapak Ibu di sini secara bertumpuk, tidak perlu satu-satu Bapak Ibu. Lebih praktis dan menghemat waktu Bapak Ibu. Oke, untuk perbandingan sepertinya itu aja Bapak Ibu, dan juga kembali saya tekankan lagi bahwa kita menggunakan Kendo Graphic, jadi semua fitur-fitur yang ada di sini, ascending, descending, filter, itu benar-benar sama seperti Excel Bapak Ibu. Dan juga ini bisa di-lock Bapak Ibu. Bisa lock, misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pengeditan, misalnya Bapak Ibu tidak perlu T1, T2, T3, T4, lalu Bapak Ibu tidak perlu EBITDA, net gearing ratio, lalu debt ratio tidak perlu. Maka keunggulan dari Kendo Graphic ini adalah ketika Bapak Ibu melakukan short, melepas checklistnya, maka itu langsung akan direspon oleh oleh tabel tabel kita Bapak Ibu. Direspon oleh tabel, dan juga ketika Bapak Ibu ekspor di Excel ini, Bapak Ibu klik apa yang di aplikasi Diva dan apa yang Bapak Ibu download di Excel itu hasilnya akan sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu membuang-buang waktu dalam memfilter-filter manual lagi via Excel Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu melakukan filter via aplikasi kami itu Diva, Bapak Ibu ekspor langsung sesuai dengan hasilnya apa yang telah ada di Bapak Ibu short di aplikasi Diva. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke. Lalu apabila Bapak Ibu ingin mengembalikan tampilannya ke semula, Bapak Ibu tidak perlu ke titik 3 ini lalu kolom Bapak Ibu checklist satu-satu. Bapak Ibu tinggal ke yang pojok atas ini aja Bapak Ibu. Ke reset. Ke reset, Bapak Ibu klik, langsung kembali ke semula Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya untuk rasio keuangan obligasi. Terima kasih.